Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kali ini jalan-jalan malam. Kebetulan tugas udah selesai dan saya lupa isi bensin ya. Jadi ini kepaksa cari dulu pom bensin dekat rumah aja. Soalnya kalau besok pagi itu biasanya penuh gitu ya. Kan orang-orang pada pengen mastiin bensinnya full dan siap buat perjalanan seharian gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bensin, teman-teman sekalian, ini udah naik kan ya. Pertalite fix 10.000, sedangkan Pertamax berapa? 14.500 ya. Ya selalu terjadi pro kontra sih ya dalam kenaikan BBM. Ya udah dari sejak dulu lah. Ada yang nerima begitu aja ya. Ya udahlah, mau diapain lagi, emang keadaan dunianya juga begini. Perekonomian kita juga emang lagi begini. Ya udah BBM naik, ya udah kita terima aja gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua ada yang menolak gitu. Jadi kalau yang pertama itu tadi nerima, ya udah mau dia kata apa gitu. Nah, yang kedua nih nolak. Gak bisa, kan ini minyak dunia juga sebenarnya kan turun, kenapa kita mesti naik ya. Lalu ada lagi yang ketiga nih ya. Yang ketiga nih biasanya dia sebenarnya nerima tapi kritis. Jadi kalangan orang-orang yang kritis gitu. Nah, saya tertarik nih buat bahas sama teman-teman sekalian mengenai pendapat orang-orang terhadap kenaikan BBM ini, terutama yang berpikir kritis tadi gitu. Boleh nggak sih kita berpikir kritis gitu ya, atau boleh nggak kita kritis terhadap kebijakan kenaikan BBM ini? Atau justru ya kita pakai pola pikir yang pertama tadi aja gitu ya, yang ya udah terima, nggak usah banyak ngeluh, nggak usah ngoyo, toh nanti juga kita bisa menyesuaikan. Nah, atau kita lebih setuju yang itu gitu ya. Dan masyarakat biasanya nganggap, terutama kalau di dunia pembelajaran gitu ya, itu sikap seperti itu ya udah sikap positif aja. Nah, berkaitan dengan BBM ini, apakah kita mesti berpikir kritis ya? Ya nerima sih nerima, tapi kita kritis gitu kan, ada tapinya, ada filternya. Atau kita menolak, atau justru ya berpikir positif ya. Nah, ini kita udah sampai, jadi saya mau ngisi BBM-nya dulu. Kita sambung vlognya setelah saya ngisi BBM. See you. Many minutes later. Oke, kita udah ngisi BBM ya barusan. Pertamax. Ya murah lah. Cuma 3 liter. Nggak berasa kalau Pertamax ya. Kalau motor, sorry. Kalau mobil sih iya. Oke, jadi balik lagi ya. Ini bagus nggak sih kita berpikir positif menerima kenaikan BBM, atau kita harus nolak gitu ya. Nah, jadi maksud berpikir positif tuh ya nerima aja udahlah gitu. Nah, jangan ngoyo gitu. Jadi itu yang kategori berpikir positif. Atau kita kritis gitu loh ya. Nah, sebagian orang kan juga nolak gitu ya untuk berpikir kritis gitu. Maksudnya bukan nolak. Maksudnya yang ngapain sih lo demo, ngapain apa gitu ya. Udah, ntar kita juga menyesuaikan diri, toh nanti banyak peluang-peluang baru, ngapain juga dikritisin. Nah, gitu ya. Jadi pendapat orang tuh ada yang begitu juga gitu sama orang-orang yang kritis gitu ya. Ngapain protes-protes, sudah ikutin aja gitu. Nah, jadi mereka yang berpikir kritis ini dianggap oleh sebagian orang itu tidak positif gitu. Nah, sebenarnya kan gini teman-teman sekalian, kalau kita nerima sesuatu tanpa dicerna gitu kan ya, apa-apa masuk iya, apa-apa masuk iya, kan itu buat tubuh kita, buat pikiran kita kan bahaya juga gitu kan. Nah,
Jadi fungsi dari nalar kritis ini sebenarnya itu memfilter, ya. Sebenarnya kita ini memfilter. Bukan berarti nanti kita menjadi punya sikap yang negatif gitu. Ya nggak gitu juga. Justru nih, ketika kita memfilter, ya, mengkritisi semua informasi yang masuk ke dalam diri kita, itu malah akan membuat apa yang tadinya positif itu jadi makin positif. Atau istilahnya bukan hanya sekedar positif, tapi juga memberdayakan gitu. Ini paham ya maksudnya ya? Jadi jangan dianggap orang-orang yang berpikir kritis seperti itu tidak positif. Mereka juga sebenarnya berpikir positif, ujung-ujungnya positif. Toh banyak kebaikan juga gitu kan yang mereka pikirkan. Ini contoh nih ya, contoh positifnya dari orang yang berpikir kritis. BBM naik, oke, kita kritisi. Naik dan nanti akan dialihkan subsidinya. Nah, kita kritisi nih. Bener nggak nih? Kenaikan ini nanti akan beralih ke subsidi untuk orang-orang yang tidak mampu misalnya. Pengawasannya seperti apa? Terus gimana kita yakin bahwa subsidi itu akan berhasil? Sementara banyak di waktu yang sudah itu banyak yang diselewengkan. Nah itu kan berpikir positif. Jadi berpikir positifnya orang yang kritis, ya, bukan cuma mikirin soal nerima gitu, ya. Dia nerima gitu ya, dia nerima cuma dengan banyak pemikiran, ya, dengan banyak pemikiran. Akhirnya yang dipikirin oleh orang yang kritis ini bukan cuma soal nerima aja, tapi yang lain-lain juga, soal subsidi BBM-nya, soal apa sih namanya, jadi lupa. Ya soal kebijakannya, soal kepastian penyalurannya dan sebagainya gitu. Jadi berpikir positifnya atau positifnya orang yang berpikir kritis ini malah jadi banyak istilahnya kelebihannya gitu dibanding dengan orang yang sekedar nerima aja gitu ya. Jadi kalau di medsos misalnya kita menemukan udahlah nggak usah banyak demo, udahlah nggak usah gini, udah nggak usah gitu, ya menurut saya sih itu nggak benar juga. Ya namanya orang berpikir dan mengeluarkan kekritisannya itu wajar-wajar saja. Toh nantinya juga akan ya banyak hal-hal positif lain gitu yang semakin menguatkan positive thinkingnya tadi. Oke, gitu aja untuk vlog kita sekarang. Udah mau nyampe rumah saya. See you guys.